Ala hal ballaghtu, kata Nabi. Bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian hari ini? Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah. Faman kanat indahu amanatun falyuaddiha ila man i'tamanahu 'alaiha. Siapa orang yang dititipi amanat dari sesama manusia, dari sama hamba Allah, apakah itu amanat berupa harta, amanat berupa kekuasaan, amanat berupa keluarga, anak, istri, semuanya adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia wajib menunaikan amanah itu kepada yang berhak untuk menerimanya tanpa dikurangi sedikit pun. Subhanallah. Nabi SAW menekankan keamanan ekonomi. Umat ini harus memiliki ketangguhan dan ketahanan ekonomi. Umat ini hartanya harus bersih. Umat ini hartanya harus jauh dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesucian harta berbanding lurus dengan kesucian fitrah dan jiwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menekankan, wa inna ribal jahiliyati mawdu'un wa inna awwala riban abda'u bihi ribal Abbas bin Abdul Muttalib wa inna dima'al jahiliyati mawdu'atun wa inna awwala damin abda'u bihi dam Amir bin Rabi'ah bin al-Harith bin Abdul Muttalib wa inna ma'athiral jahiliyati mawdu'atun ghairas sidanati was siqayah. Sesungguhnya riba yang dilakukan pada masa jahiliyah semua telah dihapus, telah dikubur di bawah telapak kaki aku, kata Nabi SAW. Demikian pula pertumpahan darah yang terjadi di masa jahiliyah, dendanya, sanksinya telah dihapus, telah aku bayarkan, dan tidak boleh terjadi lagi pertumpahan darah. Riba yang pertama yang aku hapus adalah ribanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Darah yang tertumpah yang aku bayar pertama kali dietnya, dendanya adalah darahnya Amir bin Rabi'ah ibn al-Haris bin Abdul Muttalib. Dan seluruh sisa-sisa peninggalan adat tradisi jahiliyah semua telah aku hapus. Maka jangan kalian hidupkan lagi tradisi-tradisi jahiliyah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, harta kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hubungan kita dengan sesama tidak boleh saling menyakiti, bahkan sampai menumpahkan darah, membunuh tanpa hak. Itu adalah jejak-jejak kelam dari masa jahiliyah. Harta yang haram didapat dari cara yang haram, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu riba dalam hutang piutang? Apakah itu riba dalam pertukaran barang atau komoditas pokok yang ada di tengah-tengah masyarakat kita? Semuanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan Allah mengumumkan perang kepada siapa saja dari manusia yang memakan harta dengan cara riba. Masyaallah, bisa dirahmati Allah. Maka kita harus memiliki ketahanan ekonomi ini. Mari kita bermuhasabah. Apakah harta kita masih ada yang kita dapat, kita peroleh dengan cara yang batil seperti riba? Apakah masih ada di antara kita transaksi muamalah kita yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Apakah masih ada di antara kita yang masih mempraktekkan adat-adat tradisi jahiliyah sebelum Islam? Allah telah selamatkan kita, Allah telah muliakan kita dengan Islam. Kenapa kita mau kembali kepada adat-adat tradisi jahiliyah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak perlu diberi makan, tidak perlu sesajen. Allah tidak perlu mendapatkan suap dan sogok dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh nenek moyang sebelum Islam. Allah ingin disembah dengan cara yang benar, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi berpesan agar kita jangan setelah diberikan wasiat ujangan dari Nabi SAW ini kita kembali kufur, kembali ke masa jahiliyah, kembali kita menumpahkan darah, kembali kita tidak peduli dengan keluarga kita, kembali kita makan harta yang haram. Dan Nabi berpesan agar kita selamat dunia akhirat, kita harus berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi an tadillu kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Kita berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.